pentingnya melakukan kolaborasi dalam memantau, mengawas kegiatan pengolahan sumber daya alam, khususnya di sektor energi dan pertambangan. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta pelatihan advokasi pengolahan sumber daya alam, silahkan yang ingin bertanya, ingin berdiskusi langsung dengan Bang Arianto Nugroho, silahkan mengajukan tangan dengan menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, tadi ada sudah yang bertanya, Bang, khususnya di kolom chat menanyakan namanya dari Muhammad Ali Iskandar. Saya pengen panggil biar bisa berdiskusi langsung dengan Bang Arianto. Kalau enggak, saya coba bacakan pertanyaannya. Muhammad Ali Iskandar, apakah masih bergabung? Saya coba bacakan pertanyaannya ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, permasalahan di sektor hulu migas ada pada aspek regulasi yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum, fiskal, dan proses administrasi atau birokrasi perizinan yang rumit. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait dengan permasalahan tersebut? Silakan Bang Arianto untuk ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini Pak Bisman yang bisa lebih paham soal apa namanya hulu migas. Tapi kalau kita bicara soal hulu migas ya, sebenarnya itu masalah semua ketidakpastian hukum. Saya contoh ya ketidakpastian hukum. Saya salah satu contoh ketidakpastian hukum kan undang-undang migas ini kan sudah di GR ya, di GR sejak tahun dan 3 kali, bahkan ada 3 GR kalau nggak salah minimal ya, bisa lebih, termasuk soal pembubaran BP Migas. Dan harusnya pasca dibubarkan oleh BP Migas, ketika BP Migas itu dibubarkan, sekarang jadi SKK Migas, seharusnya undang-undang migas direvisi. Tapi kan sejak tahun 2012 sampai hari ini kan mangkrak terus nih. Semakin mangkrak maka semakin tidak pasti. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ada, tadi saya menunjukkan satu pasal menarik dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini contoh ketidakpastian hukum migas ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini saya juga tidak tahu ini gimana cara membacanya. Di Undang-Undang Cipta Kerja ada pasal 5. Intinya pasal 5 dalam Undang-Undang migas itu diubah bahwa pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir dilaksanakan berdasarkan perizinan usaha. Sedangkan hari ini prakteknya kalau kita bicara migas itu menggunakan PSC atau produksi kontrak. Ya, dan pas kita cek ternyata di PP turunan, yang PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada yang berkaitan dengan migas. Nah, pertanyaannya kalau sekarang ada kontrak-kontrak PSC ini, yang berlaku itu kontrak PSC atau perizinan berusaha? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja bilangnya perizinan berusaha. Nah, sekarang misalkan contoh Blok Rokan itu kan resmi diambil alih oleh Pertamina kan Agustus kemarin. Itu harusnya perizinan berusaha dong kalau menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kan kita juga bingung dalam konteks hari ini apa yang terjadi. Saya pikir ketidakpastian mulai dari revisi Undang-Undang migas yang nggak selesai sama perizinan berusaha. Kalau kita bicara soal belum lagi kalau kita bicara soal fiskal kan, belum lagi kita bicara fiskal juga sama. Banyak sekali kalau kita bicara hulu migas ini, karena kita bicara hulu migas harus kita akui dan jujur potensi migas kita kan harusnya sekarang berada di Indonesia Timur dan itu ada di laut dalam. Nah, ketika kita bicara laut dalam, itu pasti akan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh investor. Nah, pertanyaannya apakah insentif diberikan oleh negara untuk para investor ini? Kita juga tidak tahu. Belum ada kejelasan menurut saya sampai hari ini kalau kita bicara sektor hulu migas, nampaknya belum ada terobosan dari pemerintah untuk terkait dengan fiskal. Ya paling tidak sesuatu yang mendasar yang harusnya revisi Undang-Undang migas itu diselesaikan dulu, baru kita bicara yang lain. Tapi tampaknya kan justru munculnya Undang-Undang Cipta Kerja saja masih menjadi sebuah PR. Saya pikir banyak sih kalau kita bicara soal hulu migas. Baik, terima kasih
Pak Arianto Nugroho atas penjelasannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan karena tidak hanya terkait dengan bagaimana pengelolaan transparansi informasi di sektor sumber daya alam, tapi juga Bang Arianto tadi menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita membangun jaringan, membangun kolaborasi, ataupun membangun peran apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan di sektor sumber daya alam. Nah, di sini ada yang menggunakan fitur ASN, Mas Faizul Arif. Silakan Mas Faizul Arif bisa langsung bertanya kepada Bang Arianto, menanyakan terkait dengan apa saja hal-hal yang belum dipahami terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun materi yang disampaikan oleh beliau. Silakan Mas Faizul Arif, kami persilahkan. Kalau tidak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya sambil menunggu Mas. Oh, ini ada yang mengajukan tangan nih, Mas Rizky Pratama. Silakan Mas Rizky untuk langsung berdiskusi dengan Bang Arianto. Ya. Ya baik, terima kasih kepada Bang Akmaluddin Rahim atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya beberapa hal kepada narasumber. Ya agak berisik ya, maaf. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan, karena ini adalah pelatihan advokasi di bidang sumber daya alam. Kita tahu bahwa salah satu sumber daya alam yang cukup potensial dan selalu banyak menimbulkan konflik pada saat upaya eksploitasi, mulai dari perencanaan sampai kepada pertambangan sampai pasca tambangnya adalah batu bara gitu kan. Ya. Nah, ketika ada perubahan Undang-Undang 3 tahun 2020, apa yang mencabut ya, merubah Undang-Undang 4 tahun 2009, kita bisa melihat bahwa daerah hari ini tidak lagi memiliki kewenangan sama sekali. Bahkan bila dilihat dari perspektif hak menguasai negara, itu hampir seluruhnya tidak dimiliki lagi oleh daerah. Ya. Termasuk di situ pengawasan pun tidak lagi dimiliki oleh daerah. Nah, maka ketika kita melakukan sebuah advokasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara, apa yang bisa kita lakukan di daerah gitu kan? Padahal misalnya Ditjen Minerba itu belum ada di setiap daerah. Kemudian pemerintah daerah juga itu tidak punya akses yang begitu luas atau tidak punya kewenangan yang begitu besar untuk bisa membantu ya. Kalau dulu misalnya di daerah bisa meminta kepada gubernur untuk bisa mengevaluasi izin dan lain sebagainya. Tapi hari ini bagaimana dengan perjuangan di daerah terkait dengan pertambangan mineral dan batubara ketika ada resentralisasi kewenangan yang begitu besar di pusat? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mas. Bisa langsung ditanggapi, Bang. Baik, ya memang Undang-Undang 3 2020 bukan, sebenarnya banyak persoalan yang menjadi dampak atau implikasi dari Undang-Undang 3 2020. Teman-teman Pusep itu sampai bikin berapa kali diskusi, mungkin bisa dicek di YouTube-nya Pusep untuk tahu apa saja sih problematika dari Undang-Undang 3 2020. Yang salah satunya adalah bicara soal ditariknya kewenangan provinsi ke pusat, yang implikasinya adalah ketika kewenangan itu ditarik, maka pembinaan pengawasan tidak bisa dilakukan oleh daerah, padahal yang tahu kondisi wilayahnya. Yang ini yang kemudian terjadi ketika hari ini misalnya terjadi di Kaltim Balikpapan misalnya, dan di Kaltim banyak sekali peti-peti atau penambangan liar yang akhirnya daerah kemudian bilang saya tidak bisa melakukan penindakan karena kami sudah tidak memiliki kewenangan, meskipun kemudian menjadi tanda tanya pada saat kewenangan itu diberikan kepada daerah, hal tersebut juga terjadi ya. Banyak sekali izin-izin yang kemudian artinya sebenarnya kalau kita bicara soal transparansi, akuntabilitas, partisipasi itu di satu sisi saya tidak bicara soal bahwa saya setuju dengan Undang-Undang 3 2020. Saya tetap setuju dengan adanya desentralisasi, tetapi baik apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, kita harus bicara soal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Saya juga tidak anti asing atau anti BUMN, dua-duanya. Pengelolaan sumber daya alam baik yang dikelola oleh BUMN atau asing harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Itu satu hal. Artinya baik mau dikelola oleh pusat maupun daerah, semuanya harus transparan, partisipatif, dan akuntabel, penegakan hukumnya harus jelas. Nah, pertanyaannya adalah yang kita tidak temukan hari ini, ketika pemerintah menarik kewenangan dari daerah kepada pusat, mereka tidak punya mitigasi risiko.
Seharusnya kalau kita bicara soal, saya kalau membuat kebijakan, ini manfaatnya, ini ada benefit, pasti ada resiko. Nah, pertanyaannya resikonya apa saja? Kita kan selalu, kalau dulu sosialisasi dari pemerintah, baik Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KUHP, segala macam, kan yang disosialisasikan manfaat atau benefit, tapi tidak pernah disosialisasikan resikonya. Ini yang kemudian selalu ditentang. Undang-undang Cipta Kerja akan menaikkan investasi yang baik-baik semua, tapi di situ kan banyak resiko, tapi resikonya nggak pernah dijelaskan. Ini yang kemudian harus kita kritisi, bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti ada benefit dan kemudian pasti ada resiko. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian pemerintah atau negara sudah melakukan mitigasi risiko? Ketika misalnya ya, ketika kewenangan ditarik ke pusat, resikonya semua orang udah tahu, mungkin akan muncul banyak peti, dan itu terjadi. Pertanyaannya kan akhirnya semua jadi lepas tangan. Pemerintah pusat bilang kami nggak punya tenaga kami terbatas segala macam. Ya kenapa dulu ngusulin itu gitu kan pertanyaannya. Tapi itu nasib sudah menjadi bunga. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil, baik oleh mahasiswa ataupun oleh masyarakat, termasuk oleh pemerintah daerah. Yang pertama, dari hal-hal yang paling sederhana, contoh ya. Kalau di Kementerian SDM itu kan ada yang namanya call center 136. Call center 136 itu kenapa nggak kita coba? Kalau mahasiswa universitas, misalnya di Kalimantan itu ada universitas apa ya? Contoh lah ya, misalkan 1.000 mahasiswa. Ya udah coba telepon 136, tolong kami melaporkan terjadi penambangan liar. Ya udah teleponnya 136, email aja mereka, atau bisa menggunakan lapor. Kita tahu kan lapor ya. Lapor salah satu pengaduannya yang disediakan oleh pemerintah, istilahnya lapor strip. Teman-teman tinggal cek, bisa SMS, bisa ini. Ya sudah. Nah, nanti kalau ternyata baik dari 136 ESDM yang katanya itu adalah salah satu kanal pengaduan yang mereka sudah punya SOP, kanal pengaduan akan di follow up. Ya, kita tunggu seminggu, 2 minggu, kalau nggak 2 minggu tinggal konferensi pers kan. Mahasiswa sudah melakukan pengaduan melalui lapor dan melalui call center 136, 1.000 mahasiswa sudah ditunggu 2 minggu, 1 bulan, ternyata tidak di follow up, ya kita tinggal tagih aja. Itu cara hal yang paling sederhana, tinggal bikin diskusi media dan segala macam. Atau misalnya teman-teman audiensi, dan audiensi kan nggak harus datang kan. Sekarang orang sudah biasa meeting dengan Zoom. Mahasiswa misalnya bikin audiensi dengan Kementerian SDM. Kirim aja surat. Kalau ternyata suratnya 15 kali nggak ditanggapi, ya tinggal konferensi pers, kami sudah menyurati pemerintah pusat 15 kali. Ya agar kalau nggak kayak gitu nggak aware. Atau misalnya membangun yang namanya diskusi forum multi pihak, atau misalkan misalnya mahasiswa kerjasama dengan dosennya. Bagaimana kalau kita bikin diskusi untuk mempertemukan Kementerian SDM, Dinas SDM. Kalau misalkan peti, berarti kemudian mengundang Polda misalnya, atau mengundang Mabes Polri untuk yuk kita diskusikan. Itu cara yang cukup elegan. Misalnya mahasiswa BEM kerjasama dengan rektor, ketemu dengan dekanat, kemudian kerjasama dengan Dinas SDM. Ayo kalau memang Dinas SDM merasa nggak punya kewenangan, ayo kita kumpul, kita diskusi. Dan kalau SDM nggak bisa datang, ya tinggal Zoom aja kan bisa. Ya, nah itu cara-cara yang paling. Atau kalau memang sudah ada, ya demo misalnya. Kalau nggak demo, ya bikin tweet atau apapun. Semua hal bisa kita lakukan. Artinya tidak hanya advokasi itu dengan satu jalan saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan itu semuanya tidak harus selesai dengan demo ya, karena tadi saya sebutkan bisa saja teman-teman yang jago musik, kenapa nggak kita bikin musik atau bikin film atau bikin teatrikal yang itu bisa jadi viral misalnya. Karena kan selama ini kalau kita lihat justru yang paling cepat dilakukan adalah ketika sesuatu itu menjadi viral kan. Dan mungkin kalau kita bicara viral, apakah dan itu berkembang ya. Artinya kalau kita bicara tools advokasi, alat advokasi itu berkembang. Orang dulu mungkin alat advokasi paling cepat Twitter, tapi sekarang mungkin kalau di yang cepat viral bukan lewat Twitter, bisa jadi lewat TikTok. Kenapa nggak TikTok selain joget-joget, kita bicara TikToknya adalah TikTok, kita TikTokkan kondisi lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur. Kita TikTok tentang kondisi sumur-sumur minyak tua yang tidak terurus yang ada di misalnya di Bojonegoro, atau kemudian TikTok kebakaran yang ada di di Cilacap dan segala macam. Kan kita bisa jadiin konten kan, tidak harus TikTok itu sebagai alat untuk joget. Ya kira-kira itulah, artinya semua hal bisa kita lakukan dari hal yang paling sederhana ataupun model-model yang akademisi, kita bikin ruang-ruang diskusi ataupun kampanye-kampanye yang lain.
Dan itu tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa yang ada di BEM ataupun teman-teman yang bahkan kita mungkin bisa bareng dengan Pemda ya, bisa saja kan, karena kemarin Pak Bisman juga punya pengalaman ketika melakukan JR terhadap undang-undang Pemda juga bareng kok dengan Pemda, dengan gubernur gitu kan. Artinya bisa berkolaborasi, tidak hanya dengan itu, bisa kolaborasi juga. Kira-kira itu. Ya, baik. Menarik sekali penjelasan dari Bang Arianto Nugroho ketika sudah menyentuh wilayah aplikasi anak sekarang ya, mahasiswa, khususnya anak-anak mahasiswa ini sudah bermain TikTok. Mungkin itu yang bisa dikedepankan nanti dalam melakukan gerakan-gerakan advokasi. Nanti kita buat TikTok bareng-bareng begitu mungkin bisa untuk mendorong Ya kan transparansi. kita nggak tahu kan, misalnya kan ada banyak, artinya tidak semua advokasi itu selalu advokasi hukum, kebijakan, semua hal kita bisa kita lakukan. Ya, benar. Apalagi tadi saya lihat PBB sudah melakukan membuat film dokumenter, ini sangat menarik tentunya, apalagi mendapatkan Ya, juara. kita juga nggak dapat Piala Citra, tapi membayangkan kan, Piala Citra untuk isu kendeng itu kan berarti kan berhasil kan. Ya. Karena Piala Citra itu kan pasti jauh-jauh dari politik, tapi kita bisa memasukkan unsur kebijakan dalam kita. Ya, menarik sekali Bang. Nanti kita bisa melakukan pendampingan, mentoring kepada kelompok masyarakat. Di sini banyak saya lihat kelompok masyarakat LSM yang mengikuti pelatihan dari Merauke, dari Kendari, dari Sabang. Nah, ini ada mahasiswa Jentera yang tadi mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, silakan yang Pak Samsul Rizal bisa. Oh ya, makasih banyak Pak atas kesempatannya. Ya. Kayaknya kita di sini semua semisi Pak, satu tujuan kayaknya Pak. Terkait bagaimana advokasi terkait masalah pertambangan yang ada di Indonesia hari ini. Karena saya lihat sendiri Pak, baik itu secara empiris di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, banyaknya oknum yang telah melakukan konspirasi ya terkait masalah bagaimana pengelolaan pertambangan itu ya, terkait masalah lembaga-lembaga yang kita harapkan sebagai penegak hukum, namun hal yang demikian ini terjadi konspirasi tingkat tinggi menurut saya Pak, karena banyaknya perusahaan lembaga hukum perdata yang pengelola tambang itu yang tidak jelas menurut saya itu Pak, itu tapi ditunggangi oleh beberapa lembaga-lembaga yang ada di negara kita ini, sehingga dia leluasa untuk melakukan proses pertambangan yang sangat tidak ilegal menurut saya. Jadi menurut saya yang pertama Pak, kenapa tidak yang ada hari ini, yang ikut hari ini pelatihan advokasi ini buat asosiasi saja Pak, kalau memang kita sepaham semuanya, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa lembaga ini independen. Karena menurut saya untuk perkara-perkara pertambangan illegal mining yang ada di Indonesia hari ini tidak cukup untuk lembaga-lembaga yang ada di negara kita ini untuk mengatasi, karena banyak oknum yang mempunyai kewenangan untuk itu tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah ini Pak, karena saya lihat sendiri Pak, mungkin orang yang dibawa, lembaga yang dibawa dalam hal ini beberapa lembaga yang mungkin tidak mau melakukan atau memproses administrasi terkait masalah pertambangan ini, tapi ada tekanan dari atas sehingga mereka juga mau nggak mau ya monggo dilaksanakan ya, karena di tempat saya juga itu Pak banyak statusnya tambang C tapi pengelolanya bukan tambang C. Ada juga kasus ya mungkin kalau kita berbicara wilayah tempat pengirimannya itu daerah yang satu, izinnya daerah satu, tetapi pengambilan bahan baku ornya itu di daerah lain juga. Makanya saya bilang Pak ya, pertama kenapa tidak kita ketika kita memang satu misi, buatlah sebuah lembaga yang dapat membantu masyarakat untuk mengadvokasi ya persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, bagaimana ya ini untuk pemateri ya Pak, kira-kira bagaimana untuk
memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa lembaga-lembaga negara ini dijamin untuk tidak melakukan illegal mining. Ya. Apa peran daripada lembaga advokasi dalam melakukan meminimalisir pelanggaran illegal mining yang ada di Indonesia? Mungkin itu saja Pak, nanti kita berkembang lagi terkait masalah ini, mungkin sekedar pengantar dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Syamsul Rizal. Bisa langsung ditanggapi, ini menarik untuk pertanyaan. Artinya kalau kita bicara soal tata kelola sumber daya alam, semua setuju ya. Dan problem sumber daya alam, misalkan pertambangan itu macam-macam. Nah, yang punya izin pun ada potensi bermasalah, apalagi yang nggak punya izin kan. Itu pasti bagian dari masalah. Pengalaman kami bahkan yang punya izin pun bermasalah. Tapi kalau kita mau coba fokus, bahkan yang berizin saja, tapi yang peti apalagi gitu kan. Peti aja udah, yang tidak berizin itu udah masalah sendiri. Nah, kalau di satu sisi tadi juga disampaikan bahwa problem di kita ini levelnya sudah cukup. Kalau kita bicara sumber daya alam ya, agak sudah akut. Kadang-kadang bahkan kebijakan itu berpotensi, di dugaan kami adalah kebijakan itu juga sudah disusupi. Jadi mereka sudah, namanya kalau dari kajiannya KPK waktu itu ketika kita melakukan evaluasi terhadap gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam, levelnya itu adalah istilahnya state capture. Sudah sampai level kebijakan ataupun regulasi itu dibikin oleh oknum oligarki ini. Jadi sudah bukan lagi level pada penindakan terhadap peti dan segala macam, ya gimana caranya kebijakan yang diambil adalah sesuai dengan segelintir orang. Kalau dari persoalan ini kan seolah-olah kita sudah tidak punya tidak punya kekuatan dan kita tidak punya jalan untuk beradvokasi ya, karena sudah kuat. Nah, kalau menurut saya sekecil apapun peluang itu harus kita lakukan. Apalagi kalau kita bicara soal siapa yang melakukan advokasi. Yang di sini kan ada 130 orang. 130 orang ini kan bukan 130 individu, tapi 130 yang bisa jadi mewakili beberapa elemen masyarakat sipil. Mungkin di sini ada yang PNS, ada yang mewakili organisasi berbentuk BEM, himpunan mahasiswa, ataupun yang mewakili organisasi seperti advokat atau LSM. Saya membayangkan, kita setuju bahwa misalnya untuk satu soal ya, peti itu sesuatu yang harus diberantas nih, kita nggak boleh ada peti. Nah sekarang ketika kita sudah kita peti, apa yang bisa kita lakukan oleh masing-masing organisasi? Yang paling penting kan adalah berkolaborasi. Tidak harus kemudian 130 orang ini atau 130 lembaga berkoalisi menjadi satu, nggak perlu juga. Tapi yang paling penting adalah kita berbagi peran. Berbagi peran apa yang bisa dilakukan, sumber daya apa yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Misalnya Pushep itu punya alat analisis yang sebenarnya tentang hukum. Teman-teman mahasiswa punya banyak sekali jaringan mahasiswa yang siap demo kapanpun, turun ke lapangan dengan berapa ribu truk dan siap untuk membuat kampanye di media sosial dan siap membuat trending topik terhadap sebuah isu. Pak Haji Syamsul Rizal punya masyarakat dampingan yang jumlahnya tidak sedikit, atau teman-teman yang lain juga sudah siap bikin kajian. Nah, tinggal kita berbagi peran. Nah, kalau kita bicara tadi di awal saya dulu bilang, kalau kita bicara soal advokasi kita harus tahu bisnis prosesnya. Harus tahu bisnis prosesnya dari hulu sampai hilir, baru kemudian kita bisa petakan siapa aktor-aktornya. Nah, dari situ baru kemudian kita intervensi, dan semua intervensinya bisa dilakukan oleh peran masing-masing. Misal contoh gini, kalau kita bicara peti itu pasti ada, kalau dari sisi ini ya, pelaku petinya, itu kan berarti ada yang kelompok buruh petinya nih. Buruh petinya itu asalnya dari mana sih? Apakah dia warga lokal atau dia warga non lokal? Kalau warga lokal kan pertanyaannya, kalau kita ingin menghilangkan peti, ya berarti kita harus mulai berpikir, kalau kira-kira mereka tidak boleh nambang, apakah ada misalnya ya alternatif lain untuk kegiatan ekonomi mereka? Nah, ini kan bisa teman-teman yang melakukan pendampingan itu bisa berdialog dengan mereka. Kira-kira kalau misalnya pemerintah mengganti alternatif ekonominya selain dari peti, bisa nggak? Itu satu sisi. Kalau kita bicara buruh peti, berarti kan pasti ada bosnya. Bosnya orang mana? Nah, kalau bos itu pasti mereka pasti akan menjual. Menjual itu berarti ke dalam tanda kutip bohirnya.
Nah, selama ini yang terjadi ketika kita bicara soal peti, yang selalu dikejar-kejar itu kan yang orang yang di peti ini kan, yang nyangkul, yang ini. Tapi yang bohir, yang mendanai ini kan yang seringkali kita lupakan. Padahal sebenarnya kalau yang mendanai kan ini, kalau saya pelaku peti, berarti kan saya harus bisa menjual itu ke siapa? Ke orang yang mendanai kan. Nah, kalau yang mendanai ini tidak pernah tersentuh hukum, ya selamanya peti akan tetap ada. Sedangkan di satu sisi masyarakat yang melakukan peti tidak diberikan alternatif ekonomi untuk mereka hidup. Artinya sudah harus mulai levelnya itu dari berarti kalau bohirnya mereka jual kemana? Kalau jual kemana pasti ada tradingnya dong, ada yang menjual. Harusnya kan kalau kita mau menyelesaikan peti, kalau misalkan dia diekspor, berarti ekspornya lewat jalur mana, kapal yang sebelah mana. Nah, itu ada yang harus melakukan advokasi di sebelah sana. Kalau peti biasanya pakai merkuri. Siapa sih penyedia merkuri di Indonesia? Pasti ada perusahaannya dong. Bahan peledaknya dari mana? Nah, kalau kita sudah bisa memetakan, nah baru kemudian kita berbagi peran. Ada yang memang mendampingi masyarakatnya, ada yang memang mengadvokasi, ada yang kemudian kalau yang kenal dengan kepolisian, pasti dia, misalnya dari kepolisian atau aparat penegak hukum itu pasti ada champion. Meskipun kita menganggap bahwa DPR itu jelek, tapi pasti ada 1 atau 2 anggota DPR yang bagus kok. Ada 1-2 anggota polisi yang memang dia punya komitmen, ada 1-2 orang di kementerian atau dinas yang punya komitmen, kita coba aja berkolaborasi, baik kolaborasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya yakin pasti ada yang baik, meskipun sebatas memberikan informasi atau apapun. Nah, kalau kita dari hulu sampai kemudian sampai pendananya, jadi mungkin nyambung juga dengan pertanyaan soal bank gitu kan. Kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan tambang dan segala macam kan pasti ada yang mendanai, batu bara itu kotor, pasti kan ada yang mendanai dari bank. Nah, pertanyaannya apakah kemudian kita pernah mengadvokasi bank-bank yang ada di Indonesia agar mereka ketika memberikan kreditnya harusnya memberikan kredit-kredit yang memastikan kredit mereka tidak digunakan untuk peti, tidak digunakan untuk batu bara yang kotor. Kita sebenarnya ada namanya koalisi responsi bank. Dan mungkin setelah ini kita diskusikan. Nah gitu Pak Haji. Kita tidak harus dari satu koalisi, tapi kita berbagi peran saja. Berbagi peran untuk advokasi yang mau di kebijakan siapa, yang mendekati. Tapi kita sudah tahu apa rantainya itu di mana saja. Soalnya kalau kita hanya menyelesaikan misalnya grebek peti di titik A, biasanya kan yang ditangkap cuma yang pakai cangkul dan segala macam, mereka kasihan. Sedangkan bohirnya nggak pernah kita cek, nggak pernah siapa pendananya, merkurinya dari mana, bahan peledaknya dari mana. Harusnya itu juga kita kejar. Nah, kalau kita sudah bisa ketemu rantainya, kita memainkan peran di mana, nah itu bisa menjadi menarik. Sekaligus saya mungkin menjawab yang Igrisa Majid ya dari Jentera. Saya kasih satu contoh misalnya ini salah satu koalisi di Indonesia tentang koalisi responsive bank. Ini adalah salah satu koalisi yang kemudian kami melakukan penilaian terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Mulai dari ASBC, Maybank, BNI, misalnya kita klik BNI ya. BNI itu kalau kita cek dengan apa namanya, tinggal diklik aja nilainya apakah bagus kalau kita sesuaikan dengan standar-standar yang ada di misalkan ini. Ternyata rata-rata nilai-nilai bank yang ada di Indonesia itu nggak nyampe 50%. Mereka sangat kecil kalau kita apa namanya? Misalnya ternyata mereka nggak punya nggak memenuhi standar tentang keanekaragaman hayati, persenjataan, perubahan iklim mereka nggak punya. Apa namanya? Kita sudah ada sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi kami melakukan penilaian terhadap bank-bank ini. Ketika kita bicara bank, harusnya mereka harusnya sudah mulai mendorong kesetaraan gender, harus patuh terhadap pajak dan segala macam. Tapi ketika bank-bank ini waktu itu kita coba overlapping untuk kita nilai dengan standar-standar internasional, ternyata hampir semua bank yang ada di Indonesia nilainya itu tidak lebih dari 50%. Jadi memang banyak PR ya. Jadi banyak PR, perusahaan tambangnya harus kita kejar, anggota DPR dan pemerintah yang bikin regulasinya juga harus kita advokasi, banknya yang mengucurkan dana juga harus kita advokasi, termasuk masyarakatnya, termasuk yang ada di banyak hal. Artinya kalau kita sudah tahu rantainya dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu koalisi, kita harus berbagi peran. Pusep yang melakukan JR, nanti PWYP yang apa namanya berdialog dengan Kementerian SDM misalnya, nanti Pak Syamsul Rijal yang nanti yang mengkoordinir masyarakat di lingkar tambang, nanti mahasiswa yang tapi kita ngobrol nih. Jadi satu orkestra. Kalau tanpa orkestra kita agak susah. Itu mungkin dari saya sementara. Luar biasa. Luar biasa sekali penjelasan. Bisa saya respons? Ya, silakan Mas Ingrisa. Iya,
Bang Arianto, tadi bahwa terima kasih banyak sudah memperlihatkan data-data bank yang telah ikut membantu atau berpartisipasi dalam soal terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan upaya untuk mengeksploitasi lingkungan dan segala macam. Yep. Tapi di sini karena memang temanya adalah soal pelatihan tentang advokasi, jadi saya pengen tahu bagaimana cara teman-teman di organisasi Bang Arianto bisa masuk ke sana, bagaimana pintu masuknya masuk sana untuk mengungkapkan hal itu. Apakah ada metode-metode tertentu yang digunakan sehingga bisa mengetahui secara detail pihak-pihak atau lembaga keuangan itu bisa memberikan bantuan dana terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita bicara advokasi deh, saya bilang advokasi itu salah satu yang fleksibel ya, nggak ada ilmu advokasi itu yang baku. Artinya advokasi kebijakan secara hukum itu mungkin berhasil, tapi sebenarnya yang ada satu sisi yaitu cocoknya berkampanye. Nah, ketika kita masuk ke isu lembaga pembiayaan atau bank yang kita dulu kan gini, intinya ketika kita bicara soal tata kelola sumber daya alam, dulu kan kita pasti ngomongin soal konflik lahan dan hutan, perizinan, cek perusahaannya gitu kan. Setelah kita pikir-pikir, ternyata ada satu rantai lagi yang harusnya kita advokasi. Kenapa? Perusahaan boleh berganti ketika perusahaan itu dicabut izinnya, dia bisa berubah menjadi perusahaan lain selama masih ada lembaga yang membiayai atau bank yang mendanai kegiatannya kan. Maka kemudian kita melihat salah satu yang kenapa kemudian tambang batu bara misalnya, kalau batu bara itu dianggap sebagai energi kotor, kenapa selalu hidup di Indonesia? Kenapa selalu bisa beroperasi? Ya karena masih ada dananya. Bukan ada dananya, ada pembiayaan, ada bank yang membiayai baik dari nasional maupun internasional. Sehingga kemudian kita berpikir, oke, berarti kalau kita mau menghentikan pembiayaan untuk energi kotor, berarti kita bukan menghentikan kegiatan perusahaannya, tetapi menghentikan pembiayaannya. Nah, siapa yang membiayai? Berarti lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada yang berbentuk bank ataupun lembaga keuangan dari negara lain. Jadi kan ada dua nih, ada yang di level Indonesia maupun ada yang di level internasional seperti bank-bank dari luar negeri. Nah, kalau di internasional, jadi pertanyaannya, oke, kita coba cek apakah bank-bank yang ada di Indonesia itu sudah memenuhi standar. Kita cek lagi ini standar ekonomi hijau itu apa saja. Ternyata, salah satu kampanyenya yang tadi saya tunjukkan itu adalah salah satu bentuk kampanye. Nggak ngefek. Oke, kalau nggak ngefek dari kampanye karena tipe-tipe orang Indonesia itu berbeda, penduduk Indonesia itu berbeda dengan penduduk luar negeri. Kalau luar negeri itu kalau kita bicara bank A ini jelek, mereka akan narik saldonya. Di Indonesia itu kan nggak peduli. Kita bilang perusahaan A ini adalah perusahaan yang membiayai energi kotor atau bank ini ya, kita tetap bank di situ juga kok. Kan yang berkaitan dengan konsumen, kan kita sering itu ada kampanye konsumen tuh, misalnya kita tidak boleh menggunakan produk A karena produk A ini mendukung Yahudi misalkan, kan itu suka ada itu, atau produk A ini dianggap membuka hutan, ada segala macam. Tapi kan penduduk Indonesia itu kan kadang-kadang kalau di kampanye seperti itu nggak terlalu ngefek. Kita coba cari jalan lain. Jalan lainnya misalnya, oke, kalau yang ngatur soal bank itu siapa di Indonesia? Dulu BI, sekarang ada siapa? OJK. Berarti kita diskusi dengan OJK, ada nggak ya OJK bisa membuat standar-standar tentang keuangan yang berkelanjutan. Muncullah kemudian OJK dalam 2-3 tahun terakhir itu mereka memunculkan namanya standar keuangan berkelanjutan yang mendorong semua bank-bank itu sudah mulai lari menginvestasikan pembiayaannya kepada sektor-sektor yang lebih ramah terhadap lingkungan. Meskipun kemudian ya OJK pasti nggak akan berani 100% karena di Indonesia rata-rata pasti tambang, karena ya lagi tantangannya banyak. Oke, OJK lihat sudah. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan luar negeri? Nah, biasanya kalau teman-teman, makanya pasti teman-teman sering dengar berita beberapa kawan-kawan itu melakukan demo di depan kedutaan besar atau berkolaborasi dengan masyarakat sipil yang ada di Jepang misalnya agar Jepang tidak, dan itu berhasil. Karena beberapa perusahaan akhirnya ketika disurati, kita bersurat kepada kedutaan besar atau bersurat kepada perusahaan-perusahaan lain, akhirnya mereka bilang, oh ya, mulai tahun ini kami tidak akan tidak akan membiayai PLTU misalnya. Itu setelah diadvokasi, artinya ketika perusahaan di Jepang ataupun di Korea ataupun di Eropa tidak akan membiayai PLTU misalnya, ya berarti dari situ saja kan berarti pembiayaan di luar negeri udah nggak ada. Nah, itu misalnya beberapa hal yang bisa kita lakukan
Tidak mungkin hanya satu pendekatan, semua pendekatan harus kita lakukan. Tapi paling tidak kita tahu petanya sendiri, petanya dulu. Kalau kita bicara soal pembiayaan, regulasinya apa, aktornya siapa, lembaganya apa saja, itu kita advokasi. Dan tentu saja masing-masing aktor kan berbeda ya cara pendekatannya. Kira-kira itu. Makasih Bang, makasih. Ya. Baik, luar biasa pemaparan dari Bang Arianto ini, kelihatan bahwa memang Bang Arianto sangat menguasai tahap-tahap advokasi, pendekatan-pendekatan atau peran-peran yang harus kita lakukan dalam melakukan advokasi agar supaya apa yang ingin kita advokasi itu tercapai. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan, tadi ada yang chat. Ini Mas Ade Ismail Ananda, silakan untuk berdiskusi langsung dengan Bang Arianto menanyakan terkait dengan beberapa hal yang ingin diketahui. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Narasumber yang saya hormati, Bang Arianto Nugroho. Terkait dengan keterbukaan transaksi informasi, transaksi informasi, khususnya di sektor korporasi, ini kan dalam usaha-usaha mengadvokasi memang pasti menemukan beberapa kendala. Katakanlah misalnya terkait dengan adanya informasi-informasi yang dikecualikan ketika misalnya kita melakukan advokasi ya. Kami sendiri di Sulawesi Tenggara yang notabene-nya juga lahan basah kalau berbicara terkait dengan isu-isu pertambangan, itu memang ketika melakukan advokasi terkendalanya di situ, di informasi. Paling perusahaan-perusahaan berdalih bahwa informasi-informasi ini dikecualikan. Tetapi kalau misalnya kita buka lagi di undang-undang keterbukaan informasi itu kan pengecualian di situ ada, tetapi untuk hal-hal tertentu ya. Jadi ini yang menjadi kendala. Jadi pertanyaannya, kira-kira informasi-informasi apa yang kemudian, ataukah ada batasan-batasan perusahaan, jenis perusahaan yang kemudian informasinya terbatasi atau seperti apa? Ya, katakanlah misalnya BUMN dan lain sebagainya. Ini kan sering kita temui di dalam melakukan upaya-upaya advokasi di lapangan ya. Nah, itu mungkin untuk sementara Pak. Terima kasih. Baik, jadi gini, kalau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu satu, memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk mengakses informasi, itu satu. Yang kedua, badan publik itu definisi badan publik itu kan biasanya adalah badan publik pemerintah, BUMN itu masuk. Jadi badan publik itu adalah badan publik yang dia menghimpun dana dari masyarakat atau dana yang berasal dari APBN. Jadi BUMN, badan-badan publik pemerintah, termasuk ombudsman, komisi KPK dan segala macam, mereka adalah badan publik. Itu wajib menyediakan informasi sepanjang informasi tidak dikecualikan. Nah, yang selalu jadi perdebatan kan ketika misalnya Bang Ade minta informasi, tiba-tiba langsung dijawab itu informasi yang dikecualikan. Nah, hati-hati. Badan publik ketika menyatakan bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan, itu ada syaratnya. Dia harus sudah melakukan uji konsekuensi. Jadi misalkan saya orang pemerintahan ya, saya misalnya dinas SDM, PPID dinas SDM, ketika Bang Ade minta informasi, ketika saya menyatakan itu informasi yang dikecualikan, itu harus atas dasar saya sudah melakukan uji konsekuensi. Ketika saya belum melakukan uji konsekuensi, itu tidak boleh untuk menyatakan informasi itu tidak diminta. Nah, taruhlah ya, kemudian saya sudah melakukan uji konsekuensi dan hasil uji saya sebagai PPID Dinas SDM, saya sudah menyatakan bahwa itu informasi yang dikecualikan. Saya sampaikan itu kepada Bang Ade. Apakah Bang Ade merasa boleh keberatan? Boleh. Bang Ade merasa nggak terima? Oh, nggak boleh. Itu informasi menurut kami, itu informasi untuk publik. Itu boleh mengajukan surat keberatan. Nah, kalau surat keberatannya tidak direspon oleh saya, itu ajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Jadi yang menentukan informasi itu dibuka atau tutup bukan pemerintah, tapi Komisi Informasi, dengan catatan Bang Ade mengajukan keberatan dulu, setelah keberatan baru kemudian mengajukan informasi ke Komisi Informasi. Nah, kalau Komisi Informasi menyatakan itu tertutup, apakah Bang Ade punya ruang untuk banding lagi? Punya. Bisa banding kepada PT UN, Pengadilan Negeri. Kalau misalnya informasi yang dimintakan itu keterangan yang diberikan bahwa informasi ini tertutup dari perusahaan, itu apakah sama konsekuensinya, Bang? Beda. Kalau perusahaan memang dia bukan badan publik ya. Kalau kita minta informasi, dia nggak bisa disengketakan di Komisi Informasi. Tetapi sebenarnya kan kita bisa minta data itu kepada pemerintah kan. Karena satu pemerintah itu harusnya pemerintah itu kan
kan si perusahaan itu dapat izin dari mana? Dari pemerintah. Harus data-data itu kan dimiliki oleh pemerintah kan. Logikanya kalau misalkan teman-teman pengen tahu data, misalkan data royalti, berapa royalti yang dibayar, kan tinggal minta ke pemerintah, karena pemerintah yang terima royaltinya. Pengen menerima misalkan data tentang tenaga kerja, data tenaga kerja kan dikasih ke pemerintah, teman-teman bisa lewat itu ke pemerintah. Logikanya kan, karena yang masih izin siapa? Pemerintah. Misalnya soal peta dan segala macam ya itu punya pemerintah, karena kan nggak mungkin datanya perusahaan kan. Teman-teman bisa menggunakan itulah pemerintah. Kira-kira gitu. Baik, luar biasa pemaparan dari Bang Haryanto. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta mendapat pencerahan dari pemaparan beliau, Bapak. Hanya sharing pengalaman saja. Tapi ini luar biasa, Bang, karena masyarakat khususnya pegiat pelaku advokasi di sektor pengelolaan sumber daya alam ini kan banyak belum mengetahui terkait dengan semisal tadi aplikasi ataupun informasi-informasi berbasis digital. Nah, ini saya rasa penting sekali untuk disampaikan tadi kepada masyarakat khususnya di daerah, mungkin karena banyak hal-hal yang perlu diketahui di situ. Apakah memang pemerintah sudah melakukan upaya untuk mendorong transparansi atau tidak? Nah, tadi pemaparan Abang itu sudah menunjukkan, sehingga nanti berikutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin melakukan advokasi bisa melakukan pendekatan yang lain selain yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, tadi ada yang terakhir pertanyaan, Bang, peserta terakhir yang bertanya menanyakan kira-kira seperti ini, kalau menyimak penjelasan dari narasumber tadi, tingkat korupsi sudah sangat berat, parah karena sudah masuk ke level kebijakan regulasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaannya, Bang. Silakan, Bang, untuk ditanggapi. Jadi sebenarnya saya tadi sudah jawab itu ya, bahwa sekarang itu kita nggak bisa advokasi itu sendiri, harus kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kita harus terutama perkuat kolaborasi dengan masyarakat dan jaringan masyarakat sipil ya. Karena kalau nggak kita perkuat, dan caranya lewat mana saja ya, artinya semua jalan harus kita lakukan, tidak boleh hanya menggunakan satu pendekatan, tapi pendekatan yang banyak. Yang penting banyak pendekatan, terorganisir, ada kolaborasi, dan sekecil apapun itu kita manfaatkan. Kita nggak bisa menggunakan satu pendekatan dan nggak bisa bekerja sendirian. PWIP sendiri nggak bisa bekerja. PWIP harus menggandeng pusat, harus menggandeng teman-teman mahasiswa, bahkan harus menggandeng champion-champion yang ada di pemerintah. Ketika kita menemukan champion-champion itu nggak bisa bekerja sendiri. Kalau nggak ya kita selesai. Baik, betul. Terima kasih Bang Haryanto atas pemaparannya. Karena kita sudah sampai kepada sesi terakhir diskusi materi pertama ini, saya izin untuk Bang Haryanto menyampaikan closing statement-nya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan advokasi pengelolaan sumber daya alam sektor energi dan pertambangan. Silakan Bang Haryanto untuk closing statement. Ya, mungkin mohon maaf jika ini karena ini baru sharing pengalaman saja dan waktunya pendek ya, karena kalau kita mau diskusi khusus advokasi aja bisa panjang, tapi nanti mungkin lain kali kita bisa kolaborasi PWYP dan pusat bikin training khusus nanti ya Pak Dokter, mudah-mudahan, dan teman-teman pusat kita bikin yang agak panjang gitu. Yang kedua, saya yang penting ketika advokasi itu kita harus bisa menentukan agent of change-nya apa, perubahan apa yang kita inginkan. Ketika kita bicara pengelolaan sumber daya alam seperti apa yang akan kita capai, yang akan kita kejar. Karena kadang-kadang kita terjebak untuk advokasinya itu jadi kayak pekerjaan rutin, tapi sebenarnya kita lupa apa sih yang ingin kita kejar, apa yang mau kita ubah. Setelah kita bisa menentukan change-nya apa, baru kemudian melakukan pendekatan sesuai dengan sumber daya, resource yang kita miliki, dan yang terakhir kita harus berkolaborasi antara masyarakat sipil ataupun dengan akademisi ataupun dengan mahasiswa, kita bareng-bareng untuk melakukan advokasi. Kira-kira itu, Mas Akmal. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Bang Haryanto. Terima kasih Pak Haryanto. Penyampaiannya. Kami tunggu kita bisa berkolaborasi bersama dengan PWYP, PUSEP, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan advokasi. Besar harapan kita bisa melakukan advokasi bersama. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta pelatihan advokasi, kita foto bersama dulu. Harap Bapak Ibu